Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita kembali lagi di dalam perenungan persekutuan doa Kamis. Pada kesempatan yang indah ini kita boleh diizinkan kembali di dalam Tuhan. Karena itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang ada dalam kita. Dan kita juga merasakan kasih dan anugerahnya yang luar biasa dalam diri kita. Sebelum kita masuk lebih dalam akan perenungan kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama berkumpul di tengah pandemi ini Tuhan, yaitu melalui perenungan doa Kamis. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami, dan juga kiranya juga Engkau memberikan kami hikmat untuk memahami dan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, sertai kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas satu tema, yaitu berbahagialah yang suci hatinya. Berbahagialah yang suci hatinya. Nats yang melandasi firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pahami dari kata suci? Apakah suci itu diartikan kepada seseorang yang menjadi pemimpin gereja? Misalnya paus, pendeta, bisop, dan lain-lainnya. Pengertian lain juga ada yang mengatakan bahwa suci itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, seperti berzina, mencuri, membunuh, merokok, tidak bergaul dengan orang jahat, rajin gereja, rajin berdoa, dan sebagainya. Hal itu belum tentu menjadi jaminan kepada seseorang yang digolongkan dengan orang yang suci. Secara pemahaman bahasa Indonesia, suci diartikan yaitu murni, bersih, dan tidak bercampur dengan hal-hal lainnya. Bila ini dikaitkan dengan hati manusia, maka pengertian orang suci adalah orang yang tidak terpengaruh apapun yang ada di dunia ini. Dia hanya terpengaruh oleh perkataan Allah, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menekankan tentang kesucian hati. Kesucian adalah sifat Tuhan yang sangat menonjol. Seperti contohnya dalam kitab Perjanjian Lama, kisah Musa ketika dipanggil, dia melihat semak duri tetapi tidak terbakar. Ketika ia mendekat, terdengar suara, "Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat yang kau injak adalah tempat yang kudus." Begitu juga dengan Nabi Yesaya. Ketika ia bertemu dengan Tuhan, dia sadar, "Celakalah aku orang yang najis." Dia sadar kesucian Tuhan. Ia melihat malaikat Tuhan. Iblis tidak bisa meniru kesucian Tuhan. Agama lain tidak mungkin mengandung kesucian. Tuhan menuntut umat pilihannya kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Kesucian adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Konsekuensi yang diterima oleh orang-orang yang suci hatinya adalah melihat Allah. Sama seperti konsekuensi dalam ucapan bahagia yang lain. Melihat Allah sebaiknya dipahami dari sisi kekinian, dari sisi futuristik. Dalam kaitannya dengan yang kekinian, Mazmur 24 mengajarkan bahwa melihat Allah berarti menikmati semua kebaikan Allah.
yang boleh menumpang di rumah Allah adalah yang memiliki kesucian hati. Mereka akan menerima berkah dan keadilan Allah karena mereka mencari wajah Allah. Hal yang sama diungkapkan oleh Asaf dalam mazmurnya. Tuhan baik kepada mereka yang tulus dan bersih hatinya. Dalam kaitan dengan futuristik, melihat Allah hanya terjadi pada Yerusalem baru. Di surga kelak kita akan melihat wajah Allah. Ini menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan bagi kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah dalam kemuliaannya yang sempurna. Siapa saja yang berjumpa dengan Dia pasti akan mati. Tidak demikian halnya dengan di surga kelak. Kita akan melihat Dia muka dengan muka tanpa mengalami kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak dapat menjadi suci di sepanjang hidup di dunia ini. Tetapi kita dapat bertumbuh menuju kesucian di dalam sikap kita terhadap kecenderungan yang tidak benar dari hati kita. Ketika kita mulai membenci yang jahat yang ada di dalam diri kita, ketika kita bergumul melawan natur kedanglingan kita, berperang melawan dosa dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan, maka dengan Allah sebagai sekutu, setan tidak dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita bersama-sama dalam hidup kita untuk senantiasa bertumbuh menuju kesucian di dalam sikap kita, dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Dan kita akan melihat wajah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.